Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Apapun yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Selamat datang dalam ibadah minggu penuh mujizat. Lawatan Allah di rumah kita masing-masing. Meskipun kita di rumah masing-masing, tapi kuasanya, hadiratnya, urapannya ada di tengah-tengah kita. Karena Alkitab berkata, di mana 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Biarlah setiap kita dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Kenapa? Karena Yehova Syama, Tuhan adalah Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Dan Yakub memiliki pengalaman Tuhan hadir. Dan Yakub bilang, ini bukan sekedar tempat biasa, this is Bethel. Ini bukan sekedar tempat biasa, tapi ini adalah house of God, gates of heaven, pintu gerbang sorga. Dan doa saya di hari Minggu penuh mujizat lawatan Allah di rumah kita masing-masing, boleh menjadikan rumah kita pintu gerbang sorga, di mana kemuliaannya, di mana kuasanya, di mana kedahsyatannya, di mana keselamatannya, serta mujizat-mujizatnya terjadi di tengah-tengah kita. Haleluya. Siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah ini. Yang pertama, jangan lupa fokus bahwa ini bukan tontonan, tetapi ini ibadah. Yang kedua, feel free. Saudara mau berdiri, saudara mau duduk, saudara mau bersorak-sorai, silahkan. Dan yang ketiga, kalau saudara punya alat-alat musik, bunyikan bersama, iya kan? Sehingga saudara terlibat dalam pelayanan hari ini. Dan yang keempat, pastikan saudara ada sampai selesai ibadah untuk menerima doa berkat. Jadi kita mulai dengan salam, kita mulai dengan doa Bapa kami, dan kita akhiri dengan berkat surgawi. Maka lengkaplah ibadah kita. Amin. Masa diam. Amin. Haleluya. Iya kan, saya mau kita tetap interaktif. Kalau saya ajak bicara, ingat saya bukan di sini ada untuk ditonton, tapi saya ada di sini untuk bersama-sama saudara masuk dalam hadirat dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Suami istri yang luar biasa, John dan Thea, serta tim musik yang dahsyat akan bersama-sama dengan kita dalam ibadah minggu penuh mujizat lawatan Allah di rumah kita masing-masing. Haleluya. John, Thea, kita siap memulai ibadah kita. Haleluya. Angkat pujian ini musik. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita tinggikan Tuhan kita. Dia layak dimuliakan. Dia layak diagungkan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Mari sanjung Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan, Yesus.
Yesus, Raja di atas segala raja. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja, Raja di atas segala raja. Raja, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan bersorak-sorai saat ini di hari Minggu yang penuh mujizat, penuh berkat Tuhan, dalam lawatan Allah di rumah kami masing-masing, dengan sorak-sorai dan sukacita kami katakan, sebab Kau layak terima pujian, Yesus Raja di atas segala raja. Kami bersukacita punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Bahkan di tengah-tengah pandemi seperti ini, kami tidak menyerah, kami tidak putus asa, kami tidak takut, kami tidak khawatir. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Allah yang layak, kami punya Allah yang tidak pernah akan meninggalkan dan mempermalukan kami. Kami tegak, kami kuat, kami bersukacita. Karena itu kami mau kembali dalam rumah Tuhan, di rumah kami masing-masing, menikmati hadirat-Mu. Sehingga di rumah kami masing-masing, kami dapat berkata, this is gates of heaven, this is Bethel. Ini adalah pintu gerbang sorga, ini adalah rumah Allah. Di rumah kami dapat merasakan suasana sorga. Sehingga berlaku firman Tuhan, satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Kami baca Alkitab dalam Kisah Rasul, dan kami lihat gereja mula-mula dimulai di rumah masing-masing. Dan kami bertanya, sekarang di akhir zaman ini, kami kembali ke rumah kami masing-masing. Apa yang pernah ada, kata Alkitab, akan terulang dan akan ada lagi. Kami meyakini inilah kami sedang menjelang akhir zaman. Karena itu kami sedang dipersiapkan Kristus untuk dapat menjadi mempelai Kristus yang tak bercacat celah. Ingatkan kami untuk hidup kudus. Ingatkan kami untuk hidup tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, tapi tetap sesuai dengan firman Tuhan. Ingatkan kami untuk tetap mengabarkan Injil, mentuntaskan amanat agung, pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Lewat hidup kami, lewat keberadaan kami, lewat kesaksian kami, biarlah kami semakin semangat untuk menginjil dan bercerita tentang kebaikan Tuhan dimanapun kami ditempatkan. Kami mau memulai ibadah minggu penuh mujizat lawatan Allah di rumah kami masing-masing. Tapi kami tahu tanpa urapan Roh Kudus-Mu, tanpa kasih-Mu, tanpa kebenaran-Mu, tanpa kemuliaan-Mu dicurahkan, maka ibadah ini hanyalah pertemuan biasa. Tetapi hari ini kami imani kuasa-Mu, urapan-Mu, kedahsyatan-Mu, pengajaran-Mu turun di tengah-tengah kami. Sehingga kami yang menerima firman berubah, kami yang menerima firman dikuatkan, kami yang menerima firman meninggalkan dosa, kami yang menerima firman meninggalkan cara hidup yang sia-sia, kami yang menerima firman mendekat kepada Kristus, dan makin hari makin menjadi serupa dengan Kristus melalui tuntunan Roh Kudus-Mu dan firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami tidak mau ini hanya menjadi sekadar tontonan di rumah kami masing-masing, tapi kami sungguh menantikan lawatan Allah di rumah kami masing-masing, lewat ibadah di rumah kami masing-masing. Seperti apa yang terjadi dalam Kisah Rasul, gereja mula-mula memulai ibadah di rumah kami masing-masing. Maka kami percaya inilah pengulangan itu, berarti persiapan untuk akhir zaman, di mana kami dipersiapkan untuk menjadi segambar serupa dengan Kristus. Karena itu Bapa, kami menyerahkan seluruh ibadah ini
dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Sehingga setiap orang di rumah kami boleh sungguh mengalami lawatan Allah, kasih Tuhan. Bahkan kalau ada yang belum bertobat, ada yang belum menerima Kristus, boleh mengalami keselamatan. Karena kami memulai ibadah lawatan Allah di rumah masing-masing ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Naikkan doa ini bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang setuju sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari bersorak-sorai. Ya, Alkitab berkata, masuklah dalam pelataran Tuhan dengan sorak-sorai dan gerbangnya dengan ucapan syukur. Ayo mari sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah di rumah kita masing-masing. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama bilang, saya siap memuji Tuhan. You can do better than that. Ayo sama-sama bilang, saya siap memuji Tuhan. Ayo sekali lagi saya bilang, ibadah ini ibadah yang interaktif. Saya di gereja, saudara di rumah masing-masing, tapi kita menikmati hadirat Tuhan bersama. Sama-sama bilang, saya siap memuji Tuhan. Haleluya. Pujian buat Tuhan. Musik. Haleluya. John dan Thea, mari kita puji Tuhan. Mari naikkan pujian. Kita bangga punya Tuhan yang hebat. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Tuhanku hebat, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Kau Tuhan, Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Kau Tuhan, Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Mengubah air menjadi anggur, mengubah air menjadi anggur manis bagimu. Mengubah ratap jadi tarian indah bagimu. Tiada ku ragu lagi,
untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya, haleluya saudaraku. Wow, indah dalam hadirat Tuhan. Yesus yang Allah Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus adalah Allah El Shaddai. Yesus yang Yehova Rafa, Allah penyembuh kita. Yesus yang Allah panji keselamatan kita. Dia Allah sahabat kita. Wow, haleluya. Karena dia sahabat, dia dekat. Karena dia sahabat, dia lakukan yang terbaik buat kita. Jadi orang boleh khawatir dengan pandemi COVID-19 ini. Tapi saudara harus tetap semangat. Saudara harus tetap sukacita. Saudara tetap harus kuat. Saudara tetap harus bersyukur. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang setan sedang rencanakan di akhir zaman. Yang Alkitab sudah bilang. Akan ada gelombang ketakutan dan kecemasan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Coba lihat. Apa yang setan mau buat lewat COVID-19 ini. Saya tidak mau tahu COVID-19 berasal dari konspirasi. COVID-19 berasal dari Tuhan. COVID-19 datang dari setan. Saya nggak mau tahu dari mana dia datangnya. Tapi satu yang saya tahu. Yang COVID-19 sedang mau kerjakan dengan berita, dengan apapun. Yaitu membangun ketakutan. Tapi Alkitab bilang Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Kita tetap pegang firman Tuhan di saat-saat seperti ini. Satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Saudara, COVID hanya sebuah nama. Tapi Yesus tetap nama di atas segala nama. Yesus juga katakan amin. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jangan mau diperbudak oleh COVID ini. Jangan mau ditekan sampai kita hidup dalam ketakutan. Betul, mungkin kita mau ikuti protokol sebagai aturan. Why not, saudara-saudara? Tuhan tidak akan pernah memberkati para pemberontak, saudara-saudara. Ya kan, Tuhan berkati orang-orang yang taat dan setia. Tetapi ini yang saya mau bilang, jangan masuk pada gelombang setan untuk ketakutan ini. Tetapi roh di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Karena itu saya mau rumah tangga tetap semangat. Rumah tangga tetap bersyukur. Rumah tangga tetap percaya
ada berkat, ada mujizat, ada anugerah, ada kekuatan Tuhan, dan ada hal yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita. Ini adalah hari Minggu terakhir, saudara-saudara. Minggu depan kita akan masuk dalam ibadah yang luar biasa. You have to be there, karena kita akan menerima perjamuan suci bersama-sama. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sebagian masih memperdebatkan apakah legal perjamuan suci di rumah masing-masing. No, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tuhan gak sibuk dengan aturannya, Tuhan lihat hati. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan gak sibuk dengan aturannya, Tuhan lihat hati. Alkitab berkata, lakukanlah perjamuan kudus setiap kali untuk mengingat korban Kristus yang sempurna. Jadi pastikan untuk minggu depan saudara siapkan anggurnya, saudara siapkan rotinya, dan dari mimbar yang suci dan kudus ini saya akan membimbing perjamuan suci buat setiap saudara, dan saya percaya hal-hal yang indah, dahsyat, dan luar biasa Tuhan akan sediakan buat kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri di rumah masing-masing. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan. John dan Thea dan tim musik yang luar biasa, mari kita masuk dalam penyembahan untuk hadirat Tuhan. Haleluya. Mari apapun yang terjadi dalam hidupmu, biar setiap kita tetap pegang salib Kristus dalam hidup kita. Amin. Hidup yang Kristus, bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Bukan sekedar pujian yang kami naikkan, tapi ini janji yang kami nyatakan di hadapan Tuhan. Bila zaman berlalu, dunia menderu, kami tetap pegang salib Kristus. Karena di salib ada keselamatan kami, di salib ada kekuatan kami, di salib ada penyelesaian untuk dosa kami, di salib ada segala sesuatu yang kami perlukan untuk kehidupan, baik yang akan datang maupun kehidupan ini. Thank you for the cross. Kami adalah orang-orang yang beruntung, kami adalah orang-orang yang berbahagia. Betul kami masih ada masalah, betul kami masih ada tantangan, betul kami masih berjuang, betul kami masih menghadapi masa-masa yang sukar. Tapi kami bahagia, kami dapat berkata kami orang diberkati. Karena kami diselamatkan oleh salib. Setiap kali kami memandang salib, kami memiliki kebanggaan. Di salib itu, segala sesuatunya diselesaikan. Di dalam roh kami masih mendengar suara yang sama yang Kristus proklamasikan di atas kayu salib. Sudah selesai. Karena Yesus berkata sudah selesai. Kami dapat berkata kami menang. Kami diberkati. Kami beroleh mujizat. Kami disembuhkan. Kami dipulihkan. Kami diampuni. Kami dijadikan baru. Kami menjadi warga kerajaan sorga. Thank you for the cross. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih dapat menerima kami apa adanya dan menjadikan kami warga kerajaan sorga. Karena itu dengan bangga kami nyatakan, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah. Beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada saat ini di rumah kami masing-masing, bukan sekedar
ibadah biasa yang kami hadiri. Ibadah biasa yang kami ikuti. Tetapi sungguh hari ini di rumah kami masing-masing lawatan Allah boleh terjadi. Jamahan Tuhan boleh terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Yang berdosa dilepaskan, yang terikat dibebaskan. Sehingga sungguh kami dapat berkata, ini adalah pintu gerbang sorga. This is Bethel, this is house of God, gates of heaven. Sehingga hari ini kami dapat berkata, kami mengalami perjumpaan dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara yang tadi berdiri silahkan duduk untuk menerima lawatan kasih Tuhan yang luar biasa. Wow, haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bulan Juli sebentar lagi berakhir karena ini hari Minggu terakhir. Dan kita bulan depan akan masuk bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Meskipun kita masih menghadapi pandemi COVID-19, tapi kita tetap bersuka cita. Kita tetap berkata, Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus takut dan gemetar? Haleluya. Kita pakai masker bukan karena kita takut, tapi karena kita tidak mau disebut aneh, saudara-saudara. Kita tidak mau disebut pemberontak. Tetapi buat kita, saya percaya ada perlindungan Tuhan. Kita gak mau salaman sama orang bukan karena kita takut, saudara-saudara. Tetapi karena kita tidak mau jadi batu sandungan buat banyak orang. Ikuti saja protokol kesehatan itu. Tetapi bagi kita tetap ada perlindungan Tuhan, ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kedahsyatan yang sempurna. Haleluya. Sebelum kita masuk firman Tuhan, pegang Alkitab saudara di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala, tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Great. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masih ada dalam pembahasan salib. I'm so excited for that. Dan dari serial-serial khotbah yang saya sampaikan setiap hari Minggu, karena gereja kita ini, gereja Glow Fellowship Center, itu setiap minggu lebih pada pengajaran-pengajaran. Karena khotbah kita adalah khotbah serial dan bukan 5 topik, 6 topik, 7 topik, 10 topik. No, serial kita 33. Kalau kita bicara fisik, kita bicara 33 kebenaran tentang fisik. Kalau kita bicara tentang hidup yang bermakna, perumpamaan Yesus, kita kupas 33 prinsip hidup yang bermakna. Dan kita kupas tentang perumpamaan-perumpamaan Yesus. Dan setelah khotbah, ya kan, 33 minggu kemudian kita siapkan bukunya. Karena saya mau sudah saatnya jemaat Tuhan bukan hanya dengar firman-firman yang ringan-ringan, yang biasa-biasa. Tapi terus belajar, terus belajar, terus belajar. Dan selesai firman Tuhan lagi, dapatkan bukunya, gali lagi. Supaya iman kita terus dikuatkan dalam kebenaran. Saya mengerti ada banyak orang yang gak suka begitu. Aduh, pokoknya saya mau gereja yang ringan-ringan aja gitu ya kan. Oh, gereja kita seru, yes ya kan. Pendetanya agak aneh-aneh dikit, yes ya kan. Entar duduk, entar jalan, entar ketawa ya kan. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, tetap pengajaran harus menjadi dasar gereja kita. Karena saya percaya Alkitab bilang,
umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pengenalan akan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Bukan sesuai dengan doktrin-doktrin yang hanya dari scholar-scholar teologi, ya kan. Karena saya percaya Alkitab menguatkan dan mempersatukan. Tetapi doktrin membingungkan dan kadang-kala memecah belahkan. Sebagian berkata, Gilbert nggak ngerti apa itu doktrin. Doktrin itu Alkitab.